Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa lagi bersama Bapak. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Apakah anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitunya tentang perilaku-perilaku terpuji. Maka pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih berkaitan tentang perilaku terpuji, yaitunya mujahadah binafsih. Kira-kira anak-anak Bapak tahu nggak apa arti dari mujahadah binafsih? Ya, mujahadah binafsih adalah kontrol diri, persaudaraan, dan husnuzon. Mujahadah binafsi ini adalah usaha yang kita lakukan untuk bisa mengendalikan diri kita. Di antaranya adalah dengan mengontrol diri, yang kedua persaudaraan, dan yang ketiga husnuzon atau berbaik sangka. Maka dari itu, anak-anak Bapak, tujuan kita mempelajari tentang mujahadah binafsih ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan isi kandungan dari surah Al-Hujurat ini ayat 10 dan 12. Baik, dalam mujahadah binafsi ini kita akan menganalisis yaitunya Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10 dan 12 serta hadis-hadis tentang kontrol diri atau mujahadah binafsi, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau nama lainnya adalah ukhuwah. Baik anak-anak Bapak, kita masuk kepada materi pembahasan pada hari ini. Bapak pengen bertanya dahulu, anak-anak Bapak tahu nggak apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Ya, kontrol diri adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dan ego pribadi. Ingat, Bapak ulangi kembali. Mujahadah binafsi adalah atau mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dan ego pribadi. Selanjutnya, mengontrol diri ini adalah sebuah anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia yang hidup di atas bumi ini. Karena berdasarkan landasan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berbuat baiklah kamu, atau pereratlah, perbaikilah. Apa yang harus kita perbaiki? Hubungan kita antara sesama kita. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Selanjutnya anak-anak Bapak, Al-Quran juga berbicara tentang mengontrol diri ini, yaitunya ayat 12 juga, surah Al-Hujurat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan kepada kita yang artinya, ya wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjauhi apa? Katsiran minaz zanni, berprasangka buruk. Inna ba'da zanni itsmum, sesungguhnya sebagian dari prasangka-prasangka yang buruk itu adalah dosa. Maka dari itu anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya orang-orang yang suka berprasangka buruk, diantaranya berghibah, tidak bisa mengontrol diri, ini sama dosanya seperti apa? Seperti memakan daging saudaranya. Kalau seandainya kita menyebut-nyebut keburukan orang lain. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kita kembali disuruh Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Baik, nah anak Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus bisa atau melakukan usaha untuk mengontrol diri ini. Apa saja usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ini tips nih, cara-cara supaya anak-anak Bapak sekalian bisa mengaplikasikannya di rumah, supaya kita bisa mengontrol diri kita. Yang pertama, satu, bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan kita lakukan. Yang kedua, memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadi setiap perbuatan kita, anak-anak Bapak, ananda-ananda sekalian, kita harus memikirkan apa yang akan kita perbuat. Nah, harus memikirkan sebab, harus memikirkan akibat. Ini perlu kita pikirkan. Selanjutnya, setelah kita lakukan dua hal itu, selanjutnya yang kedua adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ini adalah salah satu cara untuk bisa kita mengontrol diri kita. Mujahadah an-nafs bisa kita lakukan dengan apa? Berzikir kepada Allah. Setelah itu, setelah kita bersabar, memikirkan akibat perbuatan dilakukan, berzikir kepada Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, yang keempat adalah berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak sekalian, lalu yang Bapak sebut tadi adalah cara-cara kita, bagaimana kita bisa mengontrol diri, itu adalah beberapa cara. Selanjutnya, hikmah apa saja yang bisa kita peroleh dari pengontrolan diri ini. Ketika kita telah belajar mengontrol diri, kita aplikasikan apa yang hikmah yang akan kita dapat. Yang pertama hikmah yang kita dapat adalah dapat minimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan.
karena dipertimbangkan dengan matang. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol diri dengan memikirkan apa yang akan kita lakukan, maka hikmah yang pertama yang kita dapat adalah hadiahnya apa? Dapat minimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan. Karena dipertimbangkan dengan matang. Yang kedua adalah berusaha berbuat baik dan yang terbaik. Sebaik perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita jadi orang baik, kita berbuat baik, kita harus lebih baik. Nah, maka apa? Setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan di atas dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hikmahnya adalah tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Ini yang paling penting adalah tidak cepat bereaksi. Ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita, kita tidak boleh langsung emosi. Ketika ada seseorang yang membuat kita marah, kita tidak boleh emosi. Kita harus mengontrol diri. Hikmahnya adalah tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Baik anak bapak sekalian, mungkin di pertemuan kali ini hanya sedemikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak kasih tugas anak-anak Bapak sekalian di rumah, yaitunya tolong dikerjakan di rumah, aplikasikan pembelajaran ini, dan yang paling terpenting tugas untuk pertemuan kita selanjutnya adalah coba ananda sekalian tuliskan di rumah, dibuat di portofolio, ditulis apa saja kontrol diri yang sudah ananda kerjakan di rumah. Baik, mungkin dari Bapak hanya sedemikian, terlebih terkurangnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Oke, Bu. Alah. Aku. Dari Cakra lah, Bang. Dari Cakra. Bang Rehan. Bang. Mana Rehan, Bu? Mana? Apa? Alah. Ini di bawah lah, Bu. Mana? Bang, mana Bang? Oh, sudah adiknya. Saya.